Bab 35, ada orang yang melapor. Michael tidak terlalu marah karena telepon dari Stefan. Dia hanya sangat tidak senang dengan sikap arogan Stefan. Dia baru saja berdiri di depan pintu, tanpa diduga ponselnya berdering. Michael kira itu adalah panggilan telepon dari Robin. Setelah dilihat ternyata Charlotte. "Kangen aku ya?" Michael berkata sambil tersenyum. "Kamu sakit ya?" Sudut mulut Michael berkedut. Sepertinya, hubungannya dengan Charlotte belum sampai di tahap bercanda seperti ini. "Celine sudah selesai makan?" tanya Charlotte. "Sudah selesai, sekarang sedang tidur siang," ucap Michael dengan jujur. "Coba rekam video kasih lihat aku," ujar Charlotte lagi. Jelas sekali Charlotte khawatir Michael hanya berdua saja dengan Celine. 2 kali sebelumnya ketika Michael datang, di dalam rumah ada Charlotte. Dia takut karena tidak di rumah Michael akan berulah lagi dan melampiaskan amarah ke Celine. Michael tidak punya pilihan lain selain menutup teleponnya, lalu diam-diam membuka pintu kamar dan merekam video untuk Charlotte. Gadis kecil itu sepertinya sedang mimpi sangat indah. Sesekali membuka dan menutup bibir kecilnya dengan bahagia. "Baiklah, karena Celine sudah tertidur, kamu pulang saja." Charlotte mengirimkan pesan suara ke Michael. "Kalau aku datang lagi, kamu tidak akan mengusirku lagi, kan?" kata Michael. Lihat suasana hati. Kalimat ini Charlotte mengetiknya dan mengirimkan pada Michael. Michael dengan hati senang meletakkan ponselnya. Pada saat yang sama dia menghela napas. Sebenarnya Charlotte cukup mudah untuk dibujuk, hanya saja dia yang dulu terlalu kurang ajar. Dengan perlahan menutup pintunya, Michael meninggalkan tempat itu. Meskipun dia merasa ketika Celine bangun pasti akan merasa kesepian, tapi Charlotte sudah menyuruhnya pulang, Michael tidak berani melawan. Baru saja meninggalkan daerah itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini yang menelponnya adalah Robin. "Kak Michael, Stefan si brengsek itu sudah menelponmu, kan?" Nada suara Robin terdengar suram. Dia sangat menekan amarahnya ketika berbicara dengan Michael. "Ya," jawab Michael. "Hunian Gordon berencana mengganti rugi likuiditas. Mereka menggunakan ganti rugi likuiditas 3 kali lipat untuk menutup mulut kita." Robin menggertakkan giginya dan berkata, "Ini dia juga terlalu arogan bukan? Bilang ganti rugi ya ganti rugi." Di mata mereka itu kontrak hanyalah selembar kertas saja. Tidak menunggu Michael menjawab, Robin berkata lagi, "Kak Michael, aku sudah benar-benar ingin meledak. Kamu tidak tahu bagaimana nada bicara Stefan pada saat menelponku. Katanya kalau kita tidak setuju, cari saja staf legal Jaya Real Estate untuk berdiskusi. Pada saat rumah belum naik harga, dia bahkan rela menjilat sepatu kita berdua. Sekarang ketika sudah di posisi yang tinggi, dia mau membuat kita seperti harus memohon kepadanya. Memperlakukan kita seperti ini adalah suatu kesalahan besar. Jangan marah. Lagi pula jika berdasarkan harga rumah yang sekarang, dengan jumlah rumah kita sebanyak 200 set, pasti hunian Golden mengalami kerugian yang sangat besar. Dari awal sebenarnya aku sudah memprediksi kejadian ini," kata Michael sambil tersenyum. "Tidak mungkin kalau tidak marah. Aku tidak sabar ingin menjatuhkan Stefan anak kurang ajar itu. Di kota Samudera ini selain orang tuaku dan kakekku, tidak ada orang yang berani berbicara seperti itu padaku," ucap Robin. Michael tersenyum. Yang Robin katakan ini memang benar. Setidaknya di kota Samudera yang seluas 3 hektar tanah ini, dia memang pemberontak. "Kak Michael, sebenarnya apa yang dia bicarakan kepadamu? Selain ganti rugi likuiditas, pasti ada alasan lainnya, kan?" tanya Robin dengan marah. "Dia tidak bilang ke kamu?" Michael seketika terkejut. "Tidak, dia hanya bilang hunian Gordon akan memutuskan kontrak dengan kita, tapi tidak memberitahukan alasan apapun," ujar Robin. Setelah mendengar ini, Michael bisa membayangkan ekspresi dan nada arogan Stefan pada saat menelpon Robin. Tidak heran kalau Robin begitu marah. Maksud Stefan, ada indikator yang tidak memenuhi syarat di hunian Gordon, jadi mereka berencana untuk memperbaikinya. Michael menjelaskan dan berkata, kalau memperbaiki, mereka bisa memperpanjang waktu penyerahan properti. Dalam kasus ini, mereka tidak bisa menjamin berapa lama perpanjangan waktu itu. Kalau dilihat dari sudut pandang kita, hunian Gordon hanya bisa mengganti kerugian likuiditas. Mereka masih pura-pura demi kebaikan kita. Benar-benar lelucon yang gak lucu. Robin benar-benar marah dan berkata, "Baiklah, aku sudah mengerti maksud bocah itu. Kak Michael, masalah ini tidak perlu kamu hiraukan. Serahkan semuanya kepadaku." Stefan bilang kalau indikatornya tidak memenuhi syarat, kan? Biar kulihat. Hunian Gordon ini sebenarnya ada indikator apa saja yang tidak memenuhi syarat. Setelah mengatakan itu, Robin tidak menunggu Michael menjawab dan langsung menutup teleponnya. Biasanya Robin tidak akan berlaku tidak sopan kepada Michael. Kelihatannya kali ini Robin benar-benar sangat marah. Jam 2 siang, kantor penjualan hunian Gordon. Orang yang datang berbaris di sini semakin lama semakin banyak. Mereka berdiri di depan kantor pemasaran, sama sekali tidak terlihat ujungnya. Saat ini hunian Gordon resmi memulai tahap undian nomornya. Di kota Samudera, fluktuasi harga rumah tidak terlalu besar. Hanya keluarga hunian Gordon yang bisa membuat mereka juga dapat mengikuti undian untuk pembelian rumah. Kantor lantai ketiga, Stefan duduk dengan santai di atas kursinya dan kedua kakinya berada di atas meja kantor. Seperti tidak ada lagi kepanikan seperti sebelumnya. Dia diam-diam bersuka cita. Dia sudah memberitahu Pak Tio mengenai masalah 200 set rumah itu. Dengan cara ini, walaupun harus membayar 3 kali lipat ganti rugi likuiditas,
itu tidak akan membuat klub mengalami kerugian yang begitu besar. Stefan juga tidak mungkin mendapatkan hukuman karena hal ini, justru seharusnya naik jabatan bahkan naik gaji. Walaupun ada banyak masalah yang menghadang, tapi pasti ada jalan keluarnya. Stefan melihat komputernya. Untuk pertama kalinya dia merasa dua kalimat ini ditulis dengan sangat indah. Bang, di saat ini, tiba-tiba pintu kantornya terbuka. Asistennya yang mengenakan setelan profesional tiba-tiba berlari masuk. Yang biasanya terlihat mempesona, saat ini terlihat sangat panik. Susi, kenapa panik? Stefan berpura-pura tidak senang dan berkata, kenapa? Terjadi keributan karena merebutkan rumah di lantai bawah. Pada saat berbicara, mata Stefan terus memandang badan asistennya yang tinggi dan melihat beberapa bagian lainnya dengan aktif. Belum lagi, wanita ini sangat cantik, benar-benar mempesona. Pak Stefan, dinas pemadam kebakaran datang, ucap asistennya. Stefan tercengang. Saat itu juga dia mengerutkan keningnya dan berkata, dinas pemadam kebakaran, mereka datang untuk apa? Tidak tahu. Mereka hanya bilang ingin bertemu denganmu, ujar asistennya dengan panik. Keningnya berkerut semakin dalam. Dia sendiri adalah manajer penjualan, dinas pemadam kebakaran harusnya bertemu dengan manajer departemen konstruksi baru tepat. Mencarinya untuk apa? Sebelum Stefan mengerti keadaan yang terjadi, suara langkah kaki dari lorong luar kantor terdengar semakin dekat. Lebih dari belasan orang bertemu tatap dengan Stefan. Orang yang berdiri di paling depan adalah wakil kepala dinas pemadam kebakaran di kota Samudera, Hans Giharto. Pak Hans, Stefan terkejut. Dia langsung menyadari ada masalah. Dalam keadaan normal, biasanya Hans tidak mungkin datang ke sini secara langsung dan dia juga membawa belasan orang. Semua orang yang datang menggunakan pakaian kerjanya dan menggunakan lencana kerjanya. Yang jelas mereka semua datang bukan untuk bertamu. Ada angin apa ini sampai membawa Pak Hans datang ke sini? Silakan duduk. Stefan dengan cepat berdiri dan wajahnya penuh dengan senyuman. Tidak perlu. Hans menatap Stefan sesaat lalu sambil tersenyum dan berkata, ada yang melapor. Hunian Golden memiliki banyak indikator yang tidak memenuhi syarat. Di antaranya yaitu pemadam kebakaran. Aku hari ini datang karena masalah ini. Bab 36, mengusik orang yang salah. Mendengar penuturan Hans, Stefan langsung tertegun. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah tiada orang yang akan menyadari permasalahan hunian Golden ini dan mempermalukan mereka. Pak Hans, seperti yang Anda tahu, ini adalah perumahan yang dikembangkan oleh Jaya Real Estate. Jadi, tidak mungkin ada masalah dengan kualitasnya. Lagi pula, proyek proteksi kebakaran adalah prioritas utama, ujar Stefan. Stefan berhenti sejenak, lalu berkata, pasti ada orang yang sengaja memberikan laporan palsu, kan? Seharusnya Pak Hans nggak perlu repot-repot datang hanya karena masalah sepele seperti ini. Nggak akan ada masalah dengan kualitasnya, apa benar? Tanya Hans. Hans perlahan berkata, orang yang melapor ke kami mengatakan kalau Pak Stefan lah yang menyatakan kalau hunian Golden ini tidak memenuhi banyak persyaratan. Kenapa sekarang Bapak malah bilang tidak ada masalah dengan kualitasnya? Jantung Stefan seketika berdegup kencang. Sebagai manajer divisi penjualan, sebodoh apapun dirinya, dia tetap bisa menebak apa yang akan terjadi. Sejak pembukaan hunian Golden hingga sekarang, tidak pernah ada masalah dengan kualitas mereka. Oleh sebab itu, saat Hans mengatakan hal ini, Stefan langsung teringat pada dua panggilan telepon yang dia lakukan siang tadi. Dia beralasan, kualitasnya nggak sesuai standar, dan menyebabkan tertundanya penyerahan bangunan untuk membohongi Michael dan Robin. Akan tetapi, itu cuma alasannya. Apa maksud dinas pemadam kebakaran sampai datang dan membuat keributan untuk menyelidiki hal ini? Saya nggak pernah bilang begitu, ujar Stefan dengan sedikit panik. Pak Stefan benar-benar pelupa. Tapi nggak apa-apa, kami punya rekaman panggilan teleponmu. Kalau Pak Stefan mau mendengarkannya, kami siap untuk memutarnya untukmu, ujar Hans. Raut wajah Stefan berubah drastis. Mereka bahkan mendapatkan rekaman panggilannya. Pasti target mereka adalah dirinya. Pak Hans, aku memang melakukan dua panggilan telepon siang tadi. Tapi, keduanya, Stefan mencoba menjelaskan. Hans mengibaskan tangannya, memberi syarat pada Stefan untuk tidak melanjutkan perkataannya. Kalau ada masalah, kami akan memeriksanya sendiri. Jika kami benar-benar nggak menemukan masalah, berarti aku sudah tidak sopan. Dengan begitu, tentu aku akan meminta maaf kepada Pak Stefan, ujar Hans. Setelah selesai bicara, Hans memerintahkan bawahannya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh pada hunian Golden. Stefan mati rasa, dia tahu betul perihal proteksi kebakaran. Bahkan di hotel kecil pun bisa dengan mudah ditemukan banyak hal yang tidak memenuhi standar. Apalagi sebuah perumahan yang sangat besar. Pak Stefan, tolong hubungi Pak Suno dari divisi konstruksi untuk datang kemari. Hunian Golden dilarang untuk memulai konstruksi ataupun transaksi jual beli hingga pemeriksaan selesai, ujar Hans lagi. Mendengar ucapan itu, kaki Stefan seketika gemetar. Dia bahkan nyaris mengompol. Di luar, ada banyak sekali orang yang mengantre untuk membeli bangunan. Jika mereka tidak diperbolehkan menjualnya, apa itu berarti mereka harus berhenti? Kalau sampai tersiar kabar bahwa penjualan dihentikan karena masalah kualitas, maka harga properti hunian Golden yang baru naik pasti akan anjlok lagi. Pak Hans, berdasarkan hubungan Anda dan Pak Suno, seharusnya nggak perlu sampai begini, kan? Tanya Stefan dengan gemetar. Namun tidak, ekspresi Hans langsung berubah serius. Hubungan pribadi nggak boleh dibawa-bawa dalam masalah pekerjaan. Apa Pak Stefan nggak paham prinsip ini? Jawab Hans dengan tegas.
Stefan mengumpat dalam hati. Dia akhirnya mengerti, dua orang yang sudah dianggapnya sebagai penipu itu sedang mencoba untuk mengincarku. Kalau begitu, Pak Hans tunggu sebentar. Aku akan telepon Pak Suno, kata Stefan. Berjalan keluar kantor, orang pertama yang ditelepon Stefan bukanlah Pak Suno, melainkan Pak Tio. Begitu terhubung dengan Pak Tio, Stefan segera berkata, Pak Tio, dinas pemadam kebakaran ada di sini. Hans Giharto datang sendiri bersama orang-orangnya. Dia bilang kita harus menghentikan penjualan sebelum hasil investigasi keluar. Dinas pemadam kebakaran, kenapa mereka tiba-tiba datang? Tanya Pak Tio. Tadi siang aku ditelepon oleh Michael dan Robin. Artinya, jawab Stefan. Stefan mengatakan segalanya kepada Pak Tio mengenai panggilan teleponnya tadi, termasuk alasan yang digunakannya. Aku memberitahu mereka siang harinya, dan orang-orang dari dinas pemadam kebakaran datang sore harinya. Terlebih lagi, Hans yang datang sendiri. Jelas Stefan. Pak Tio langsung tahu betapa seriusnya masalah ini. Dia berkata, kedua orang itu nggak gampang dihadapi. Pak Tio, kita harus bagaimana sekarang? Tanya Stefan. Stefan berkata dengan wajah sedih. Dari penjelasan Hans, jelas mereka mau mengincarku. Kata-katanya menunjukkan itu semua. Aku takut masalah hari ini akan sulit diselesaikan. Suruh Suno Utama ke sana dulu. Aku akan menelponmu lagi nanti, kata Pak Tio. Stefan menjadi tenang dan menelpon Suno, manajer divisi konstruksi. Setelah beberapa saat, Suno datang sambil membawa banyak dokumen tentang proteksi kebakaran bangunan di tangannya. Dia membuat secangkir teh untuk Hans lebih dulu, sebelum kemudian berkata, Pak Hans, ini adalah dokumen mengenai proteksi kebakaran dari hunian Golden. Silakan Anda periksa. Alih-alih meminum tehnya, Hans memilih mengambil dokumen tersebut dan membacanya satu persatu. Stefan berdiri di samping Suno. Dengan suasana saat ini, dia bahkan tidak berani untuk menarik napas. Tak sampai 10 menit kemudian, Hans berkata, dokumennya memang lengkap, tapi detailnya masih bergantung pada konstruksinya. Kalian jangan khawatir. Kalau kalian memang gak bersalah, jangan takut menghadapinya. Tunggu saja hasilnya. Jantung Suno sontak berdegup kencang. Dia sudah berulang kali berurusan dengan Hans. Bisa dibilang, dia paham bagaimana karakter Hans. Takutnya masalah hari ini akan sulit ditangani. Sekitar setengah jam kemudian, para bawahan Hans kembali dari lokasi konstruksi satu persatu. Mereka membisikkan beberapa kata di telinga Hans. Hingga kemudian, ekspresi wajah Hans makin menggelap. Jadi, hunian Golden hanya mengandalkan beberapa lembar kertas ini. Kalian pikir aku begitu mudah dibodohi? Dengan begitu banyak masalah yang belum rampung, bagaimana kalian bisa yakin hunian ini tetap bertahan? Kata Hans. Begitu mendengar ini, hati Stefan dan Suno langsung membeku. Hans terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Stefan dan Suno dengan ekspresi dingin, kemudian berbalik dan pergi. Pak Hans, panggil Suno. Suno mengejarnya dan bertanya dengan cemas, sebenarnya kenapa? Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Setidaknya, kamu harus memberitahuku alasannya, kan? Hans memperlambat langkahnya dan berkata dengan suara rendah, kalian bisa mendapatkan uang yang memang pantas kalian dapatkan. Tapi, kalian masih berani memiliki uang yang gak seharusnya kalian dapatkan? Apa kalian gak menyelidiki apa nama belakang kota Samudera saat ini? Sebelum meremehkan orang lain, coba lihat dulu kemampuan kalian. Suno tidak bodoh. Dia segera mengerti apa maksud perkataan Hans. Suara Hans terdengar lagi, Pak Suno, Jaya Real Estate memang punya kekuatan. Tapi, semua pengusaha sama saja. Kamu paham maksudku, kan? Kedatanganku hari ini hanyalah permulaan. Dan ini bisa dianggap sebagai peringatan untuk kalian. Kalau kalian masih belum paham, mungkin yang akan datang lain kali adalah Biro Administrasi Pembangunan. Raut wajah Suno langsung berubah. Akhirnya, dia kembali ke kantor. Hanya ada Stefan yang tersisa di sana. Pak Suno, dia bilang apa? Tanya Stefan. Suno memandang Stefan, lalu bertanya, siapa nama belakang pemimpin kota Samudera? Tentu saja nama belakangnya adalah Gunadi. Ucap Stefan langsung merasa cemas. Bukankah ini omong kosong? Mereka sedang mengembangkan perumahan di kota Samudera. Mana mungkin mereka tidak tahu siapa pemimpin kota Samudera? Siapa nama dua orang yang ingin membeli rumah kemarin? Tanya Suno lagi. Satunya bernama Michael, satunya lagi Robin. Sampai di sini, Stefan tiba-tiba berhenti. Suno tahu kalau Stefan pasti sudah bisa menebaknya. Dia tersenyum masam. Kali ini, kita mungkin sudah mengusik orang yang salah.